Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kebetulan pada malam ini saya beserta Kiai Dimas Wajidi berada di sebuah tempat yang sangat indah sekali. Kebetulan cuaca malam ini begitu cerah dan kami sempat untuk membuat sesuatu makalah di momen malam ini, yaitu di mana bulan Rajab sebagai bulan yang sangat agung dan di mana sebuah keterangan bahwa bulan Rajab ini syahrullah. Karena itu demikian harus kita manfaatkan bulan Rajab ini yang hampir mau selesai, tinggal beberapa hari lagi. Maka kita sayang kalau bulan Rajab ini tidak betul-betul dimanfaatkan dalam kebaikan. Misalkan kita bagaimana keterangannya Ustaz masalah keutamaan bulan Rajab bagi orang-orang yang melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Rajab seperti puasa, sedekah dan sebagainya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalau kita mengingat bulan Rajab sekarang ini yang mungkin tinggal berapa hari, mungkin tinggal 15 hari lah mungkin kita akan meninggalkan bulan Rajab, untuk menjadikan motivasi kita beramal soleh dan beramal kebajikan di bulan Rajab ini. Maka kita ini harus benar-benar mengingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana di sana di akhir daripada ayat itu sendiri, dzalika dinul qayyim fala tazlimu anfusakum fi la tazlimu fi anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah berada di bulan Rajab, maka tekanan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ashhurul Hurum ini, diantaranya bulan Rajab, kita ini jangan sekali-kali menghina, merendahkan ataupun berbuat zalim kepada jiwa-jiwa kita ataupun diri kita ya. Maka demikian kita ini agar tidak menzalimi kepada jiwa kita, maka kita ini diantaranya adalah harus memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Di antaranya adalah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz Ali. Jadi kita ini memperbanyak amal kebajikan, sedekah, melaksanakan ya pokoknya yang sekiranya dianggap baik. Juga adalah di sana juga ada puasa sunat. Ya, puasa sunat seperti di bulan Rajab ini bagaimana Ustaz fadilahnya, dan orang yang melaksanakan aktivitas kebajikan di bulan Rajab ini apakah beda dengan di bulan-bulan yang lain gitu? Oh ya, terima kasih. Kalau memang kita ini ingin memperbanyak puasa di bulan Rajab, maka sebagai motivasi kita di sini ada suatu hadis lah ya. Hadis, cuma di sini hadisnya boleh dikategorikan adalah hadis dhaif ya. Tapi cuma sebagai motivasi pada kita agar kita ini selalu melaksanakan puasa di bulan Rajab. Puasa Senin, puasa Kamis, dan juga puasa di Ayyamul Bait. Ini ada suatu cerita ini ya, yang mana cerita itu ada di kitab Fadailul Ibadat. Ya, Fadailul Ibadat, yang mana di situ ada cerita, yaitu kalau tidak salah wa hukiyah an Sauban annahu qala. Diceritakan daripada sahabat yang bernama Sauban annahu qala,
beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika. Fabaka bakaan syadidan. Tapi kok anehnya Rasulullah ketika itu dia nangis terseduh-seduh. Nangis bakaan syadidan, ini nangis terseduh-seduh. Sumada Allah, di pertengahan nangis beliau, ini beliau kok tahu-taunya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kami merasa heran dengan tingkah laku Rasulullah SAW yang ketika itu nangis kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami penasaran, fakultu, berkata, walima bakaita ya Rasulullah, apa gerangan wahai Rasulullah sehingga engkau menangis? Apa gerangan yang menyebabkan engkau Rasulullah menangis? Faqala ya Sauban, kemudian Rasulullah menjawabnya, ya Sauban, wahai Sauban, haula'i yu'azzabuna fi quburihim. Wahai Sauban, ada manusia-manusia yang disiksa di alam kubur. Ada sekelompok kaum yang mereka disiksa di alam kuburnya. Wa da'atu lahum, karena dia disiksa, kemudian aku berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Fa khaffafa Allahu anhumul azab, kemudian Allah menerima doaku, kemudian Allah meringankan siksaan daripada orang-orang itu. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW itu berkata lagi, ya Sauban, wahai Sauban, law sama haula yauman min Rajab wa ma namu minhu lailatan. Wahai Sauban, law sama haula yauman min Rajab. Wahai Sauban, andai kata mereka itu yang sudah meninggal ada di alam kubur pernah merasakan berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, wa ma namu minhu lailatan, dan tidak tidur satu malam di bulan Rajab, maka ma uzzibu fi kuburihim, maka niscaya mereka itu tidak akan mendapatkan siksaan di dalam kuburnya. Allah Subhanahu. Kemudian karena Rasulullah berkata yang sedemikian, fakultu, dan aku bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-sawmu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yamna'u azab al-qabr. Wahai Rasul, apakah satu hari saja berpuasa di bulan Rajab dan melaksanakan ibadah satu malam saja di bulan Rajab, yamna'u azab al-qabri, apakah bisa untuk mencegah daripada siksa kubur? Qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah jawabnya secara lantang dan meyakinkan, ya Sauban, hai Sauban, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan, demi Allah wahai Sauban, demi zat yang telah mengutus aku, menjadikan aku sebagai nabi, ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan min Rajaba yuridu bihima wajha Allah illa kataballahu lahu ibadata sanat. Wahai Sauban, tak seorang muslim dan tak seorang muslimah, tak seorang pun seseorang yang berpuasa di bulan Rajab satu hari saja dan melaksanakan ibadah tengah malam saja, dan dengan ibadah itu, dengan puasanya, dengan tahajudnya, dia tidak menghendaki, tidak mengharapkan kecuali ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya ialah illa kataballahu lahu ibadata sanati, kecuali mereka itu, dia itu akan dicatat bagaikan orang yang melaksanakan ibadah selama setahun. Sama naharuha wa qama layaliha, yang mana mereka siangnya
berpuasa dan malamnya dia melaksanakan zikir. Jadi ini adalah merupakan motivasi pada kita agar di bulan Rajab pada tahun 1447 Hijriah ini ataupun di tahun 2026 ya, karena kita sudah memasuki 2026 Masehi. ini yang sedikit ini dijadikan sebagai motivasi untuk melaksanakan puasa-puasa sunat, terutama puasa Senin dan Kamis. Walaupun ini yang merupakan hadis dhaif, tapi puasa Senin Kamisnya adalah merupakan hadis yang sahih. Jadi kita ini melaksanakan puasa di Senin Kamis ini karena ada dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ditanyakan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Dan Rasulullah itu menjawab, hari Senin adalah hari kelahiran. Kenapa engkau Rasulullah berpuasa di hari Kamis? Hari Kamis adalah pengangkatan amal ibadah, pelaporan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah sedikit banyak marilah kita yang tinggal berapa hari saja. Hari kita mungkin besok hari Senin ya. Hari kita ini berpuasa karena demi untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih Kiai Dimas yang telah menguraikan sedemikian panjang lebarnya, dan alhamdulillah kita dapat menyimaknya dan kita mudah-mudahan dapat mengamalkannya di bulan Rajab ini. Dan satu hal lagi, bahwa nanti kita menjelang bulan Sa'ban, katanya Rasulullah SAW itu banyak berpuasa di bulan Sa'ban. Ini bagaimana hadis riwayat atau keterangannya? Ya. Insyaallah nanti masalah itu bisa kita jelaskan, uraikan di lain waktu dan di lain kesempatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, amin, juga kesempatan pada kita, berkah umur, berkah rezeki, berkah iman dan nanti Islam. Kita ini bisa sampai kepada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.